mengenang sengsara Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghambakan dirinya, mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa. Pengorbanannya membawa kita semua kepada hidup baru sebagai anak-anak Allah yang semakin bertumbuh dalam semangat solidaritas dan subsidiaritas. Ibadat Jumat Agung akan dipimpin oleh Romo Albertus Sanjoko Raharjo SC. Marilah kita berdiri dalam keheningan dan dengan sepenuh hati mengambil bagian dalam saat-saat terakhir hidup Yesus di atas salib. Ingatlah akan karya belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan.
Sesungguhnya hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya.
umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
bebaskan dari orang-orang yang mengejarmu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus tak untuk kita sampai wafatnya
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluk dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menentangkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu.
lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, jawab Petrus, sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhanmu terhadap orang ini?
Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Taurat. Kata orang-orang Yahudi itu, demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, dari hatimu sendiri engkau katakan itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudi aku, bangsa sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah kau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyambut. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan
imam-imam kepala. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuat putih di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu.
Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, dan mereka tidak jadi mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea,
Seorang murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus pun datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, lalu mengapaninya dengan kain halus dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Suster, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah hamba Yahweh yang menderita sengsara untuk kita umat manusia, dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sengsara dan wafatnya untuk keselamatan kita, untuk menebus dosa manusia. Maka kita bersyukur atas apa yang telah Yesus lakukan karena taat pada kehendak Bapa. Semoga kita yang menjadi pengikut Kristus, pada saatnya ketika kita juga harus memanggul salib, harus menderita, mari kita satukan dengan penderitaan dan wafat Kristus, sehingga kita menemukan makna apa artinya menderita bersama dengan Kristus. Barang siapa bertekun setia dalam salib Tuhan, pada saatnya juga akan memetik buah kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita juga akan menyambut komuni sebagai tanda bahwa kita memetik buah salib, buah penderitaan bersama dengan Dia. Dan juga kita akan menyampaikan doa-doa untuk berbagai macam kepentingan, karena kita sadar bahwa Allah di dalam diri Yesus sungguh akan sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi, kebutuhan kita bersama, dan kebutuhan seluruh dunia. Maka sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa kita. Saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya
mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya yang membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Kita berlutut. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang mempercayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Ignatius Kardinal Suhagyo, untuk semua uskup, imam diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pengasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu,
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja-Nya yang esa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Marilah kita berdoa agar dengan hidup jujur di hadapan mereka menemukan kebenaran. Dan bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita menurut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati semua orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
di tangan ulang pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara kami yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jadikan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Suster dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyampaikan doa-doa kita untuk berbagai macam kepentingan, maka mari kita melanjutkan dengan liturgi penghormatan salib. Kita menghormati salib sesuai protokol yang berlaku, sesuai dengan panduan, seraya kita juga mempersatukan salib-salib kehidupan kita.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia.
mempersiapkan diri kita untuk menyambut tubuh Kristus yang menyelamatkan kita. Menurut acara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapannya membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi, tetapi melindungi dan menyiapkan jiwa rataku karena kasih sayang-Mu. Dia adalah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari dan juga keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas karena pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Kristus melindungi kita menuju kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi, serta penuh bakti kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung dengan mohon berkat Tuhan, dan nanti tidak ada lagu penutup, sementara nanti kita pulang dalam suasana hening untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita hening sejenak. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi, serta berikanlah jaminan penebusan yang kekal
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.